Siapa kau? Keluar. Ibuku yang menyuruhmu ke sini kan? Banyak sekali trikmu, bahkan sampai memakai seragam petugas kebersihan. Tolong aku. Apa yang sedang kau rencanakan? Kenapa belum pergi juga? Jangan bilang kau pikir setelah aku tidur denganmu, aku akan menikahimu. Oh, ah, Dasar perempuan tidak berguna. Semalam, aku menyuruhmu pergi ke Hotel Imperial 808. Kemana saja kau semalaman? Bos Zeng sudah menunggumu semalaman penuh. Bibi, maafkan aku. Semalam aku tidak enak badan. Aku salah masuk ruangan. Apa kau buta? Bahkan nomor kamar pun kau tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kau pikir mencari penyokong kaya itu mudah? Dasar anak tidak berguna. Jangan bergerak. Aku sudah merawatmu selama 10 tahun. Semua itu hanya demi menjaga kesucianmu, agar bisa menjualmu dengan harga yang tinggi. Ternyata, malah kau berikan cuma-cuma kepada orang lain. Setelah orang tuamu tiada karena kecelakaan, seharusnya aku tidak menampung orang bodoh sepertimu. Sekarang kesucianmu sudah hancur. Kau tidak akan laku dengan harga tinggi lagi. Keluar kau. Pergilah dan rasakan hidup melarat. Bibi. Bibi, Keluar, Bibi. Benar-benar membuatku kesal sekali. Bibi. Bibi, Hei, dasar bodoh. Bantu aku lap meja ini. Juga semua spray dan sarung bantal milikku. Cepat cuci sampai bersih. baik. Semenjak si bodoh ini datang, pekerjaanku menjadi jauh lebih ringan. Menerima gaji 1 orang, tapi melakukan pekerjaan 3 orang, dia benar-benar orang bodoh. Hei, lap yang bersih ya. Hari ini adalah jadwal Tuan Yan datang ke hotel untuk melakukan inspeksi. Jika kau tidak mengelapnya sampai bersih dan membuatku dimarahi, lihat saja nanti bagaimana aku akan menghajarmu. Baik. Tuan Halo. Yan, Tuan Yan, silakan lewat sini. Kamar khusus Anda, unit Presiden Suite itu sudah selesai dibersihkan. Itu dia. Bagaimana bisa ibuku mencarikan petugas kebersihan sungguhan untukku? Shen Yan An, sedang apa kau? Cepat kemari dan beri salam kepada Tuan Yan. Maafkan saya. Berani sekali kau. Beraninya kau mendekati Tuan Yan? Enyahlah. Tuan Yan, jangan masukkan perkataannya ke dalam hati. Dia hanya orang bodoh. Aku akan segera mengusirnya. Dan tidak akan pernah mempekerjakannya lagi. Jangan. An bisa melakukannya. Bisa menyapu lantai, bisa mengelap meja, dan juga bisa mencuci spray. An sangat penurut. Di depan Tuan Yan, apa yang sedang engkau bicarakan sembarangan? Cepat enyah dari sini. Kapan aku pernah bilang ingin memecatnya? Mohon maaf, Tuan Yan. Kau berusaha keras mendekatiku. Apa kau ingin aku menikahimu? Aku sarankan padamu, jangan bermimpi yang tidak-tidak. Tidak begitu? Berhenti, berpura-pura bodoh. Anda tertarik padanya? Ini pertama kalinya saya melihat Anda menatap seorang wanita begitu lama. Jika kau bicara omong kosong lagi, kemasi barangmu, dan jadilah petugas keamanan.
Benar-benar tidak tahu malu. Begitu melihat Tuan Yan, langsung saja menggoda secara murahan. Menurutku kau sama sekali tidak terlihat seperti orang bodoh, kan? Kau sangat licik. Lihat dulu apa kau pantas atau tidak. Seluruh tubuhmu bau busuk. Tidak ada bau apa-apa kok. Bagaimana mungkin kau bisa mencium baunya? Karena seluruh tubuhmu memancarkan bau kemiskinan. Setiap hari, makanan sisa dari restoran prasmanan. Apa kau pikir kami tidak tahu? Dasar anak tidak terdidik. Jangan bicara buruk tentang ayah dan ibuku. Kau berani marah? Menjijikkan sekali. Sudah berapa kali kau muntah bulan ini? Lihat perutnya itu. Mungkinkah dia sedang hamil? Aku tidak peduli. Cepat cuci sprayku. Bagaimana cara memakai ini? Shen Yanan, pergi kemana engkau di jam kerja? Cepat pergi, bersihkan toilet. Oh, Alat tes kehamilan? Tuan Yan? Apa jangan-jangan dia? Ternyata kau suka tipe yang seperti ini? Diam-diam saja? Tapi bahkan sudah ada anak. Tidak mungkin. Tapi dia adalah wanita pertama dalam sejarah yang pernah bersentuhan mesra dengan Anda. Bagaimana kalau kita pastikan dulu? Nyonya besar sudah sangat ingin menimang cucu? Tidak perlu. Halo Nyonya? Tuan Yan mungkin akan punya keturunan? Ada hal seperti itu juga? Segera atur pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan hotel. Apa dia hamil atau tidak? Kita akan tahu setelah diperiksa. Baik Nyonya. Bagus sekali. mana barangnya? Kalian berdua manajer, kalian tahu tidak? Grup tiba-tiba ingin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk semua orang. Pemeriksaan saat masuk kerja ini bukankah sudah pernah dilakukan sekali? Kenapa harus dilakukan sekali lagi sih? Hei, orang itu tidak lolos. Aku beritahu kalian ya, ada orang tertentu terkena penyakit kotor, siapa tahu nanti akan menular kepada staf hotel kita ini. Ini gawat sekali. Tentu saja. Beberapa orang kelihatannya saja lugu, tapi di belakang entah sudah tidur dengan berapa orang. Shen Yanan, kau kesini kau. Sebenarnya sudah berapa pria yang tidur bersamamu? Tidur ya. 1. Shen Yanan, jangan sampai nanti kau terdeteksi penyakit kotor. Enyah saja kau dari sini. Chen Nian An. Xiao Liu. Kenapa kau lambat sekali? Nona Shen, apa kau punya pacar? Tidak ada. Saat ini kau sedang hamil 3 bulan, kau harus benar-benar menjaga bayi yang ada di dalam kandunganmu. Bayi. Semuanya cepat lihat, Shen Yanan hamil. Wah, 3 bulan. Ini anak siapa ya? Kembalikan padaku. Shen Yanan, kau ini orang bodoh. Ada juga ya yang mau padamu. Pasti diam-diam sudah tidur dengan orang. Menurutku, bahkan siapa ayah dari anak itu pun dia tidak tahu kan? Kembalikan padaku. Shen Yanan, kau benar-benar rendah. Kau sudah membuat nama baik hotel kita menjadi buruk. Beberapa orang itu setiap hari pura-pura bodoh dan lugu, tapi di belakang jauh lebih nakal dari siapapun. Apa yang sedang kalian lakukan? Manajer, Shen Yanan sedang hamil. Hamil? Bagaimana bisa bekerja sebagai pembersih dengan perut besar, kau dipecat? Manajer, jangan begitu. Cepat pergi dari sini. Manajer. Manajer, Cepat pergi. Wanita berperut besar. Benar-benar tidak tahu malu. manajer.
Berikan aku satu kesempatan lagi ya. Aku bisa melakukan apa saja. Semua pekerjaan akan kulakukan. Kau yakin bisa melakukan apa saja? Tentu saja. Ikut aku kembali ke kamar. Tidak mau. Lagi pula kau sudah pernah melakukannya dengan pria lain. Jangan sok suci di depanku. Ayo, kembali ke kamar. Layani aku sampai aku puas, maka aku akan membiarkanmu bekerja kembali. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Jangan. Biarkan aku keluar. Lepaskan aku. Kakak, Tuan Yan, Apa yang kalian lakukan? ini dia pelakunya. Si bodoh ini yang mencoba merayuku. bukan begitu. Kalau bukan kau yang menggodaku, mana mungkin aku melirik orang bodoh sepertimu? Tuan Yan, aku sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Kepribadianku Anda pasti yang paling mengetahuinya. Kakak, aku tidak melakukannya. Periksa rekaman CCTV saja. Tuan Yan, saya sempat hilaf. Mohon ampuni saya. Kau dipecat. Pergi sana. Kakak, bisakah jangan pecat aku? Setelah jam kerja usai, segera pulang ke rumah. Nanti jika ada yang berani merundungmu, telepon aku. Kakak, ini artinya aku tetap dipertahankan? Halo? An-An, besok ingatlah untuk pulang. Bibi akan membuatkan makanan enak untukmu. Bibi, Anda sudah tidak marah lagi? Anak bodoh, kita adalah keluarga yang terikat hubungan darah. Mana mungkin Bibi terus-menerus marah padamu? Bibi, kukira Anda sudah tidak menginginkan An-An lagi. Sudah? Sudah? Besok ingatlah untuk pulang lebih awal. Baik. Sepertinya besok dari 5Z itu 100.000 rupiah pasti akan kita dapatkan. Tuan Yan, Nyonya Tua, Nona itu sudah hamil? Benarkah? Aku akan menjadi nenek. Itu tidak mungkin. Ma, waktu aku kecil, dokter keluarga kita bilang, aku tidak bisa memiliki keturunan. Bagaimana kalau ada keajaiban? Tidak ada keajaiban. Lagi pula, selain dia, aku tidak menginginkan siapapun. Berhenti di situ. Di mana mereka? Itu dia. Kemana perginya bocah itu? Jangan banyak bicara, cepat cari. Ayo, cari ke sebelah sana. Kakak, aku akan mengantarmu pulang. Gadis itu 20 tahun yang lalu, setelah membawamu ke kantor polisi, dia langsung pergi tanpa meninggalkan jejak apapun. Dia tidak bisa ditemukan lagi. Jika tidak bisa menemukannya, aku tidak akan menikah seumur hidup. Kau ini? An-An sudah ganti baju? Cantik sekali. Kemari, ayo kemari. Duduklah, duduk. Duduk. An-An, bukankah kau paling suka makan mie instan? Bibi khusus membelikannya untukmu. Cepat makan. Makanlah. Bibi saja yang makan. Bibi tidak lapar. Biar An-An yang makan. Ayo, cepat makan. Makan ya. An-An, Bibi sudah mencarikan keluarga yang baik untukmu. Hari ini juga kau bisa menikah dengannya. Si bodoh ini, bentuk tubuhnya bagus juga.
Tenang saja, dia pasti subur. 100.000 rupiah tidak akan membuatmu rugi. Tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak suka. Diam. Bukan urusanmu untuk pilih-pilih di sini. Mau tidak mau, kau harus tetap menikah. Jangan khawatir. Kedepannya aku akan sangat menyayangimu. Jangan. Awalnya bos Zeng bersedia membayar 200.000 rupiah hanya untuk mendapatkan yang pertama darimu. Tapi kau malah menghancurkan kesucianmu sendiri. Barang bekas seperti ini, sudah begitu kau ini bodoh. Bersyukurlah masih ada orang yang mau padamu. Paman Li, si bodoh ini kedepannya akan menjadi milikmu. Uangnya. 100.000 rupiah, tidak kurang sepeser pun. Sekarang aku ingin segera menghabiskan malam dengannya. Kak Li, silakan masuk ke dalam. Tunggu dulu. Bibi? Giok Bibi. peninggalan ibumu ini seharusnya cukup berharga, kan? Ini sebagai ganti biaya makanmu selama 10 tahun. Jangan, itu milik ibuku. Merawatmu selama 10 tahun hanya dapat ganti sebuah rumah butut dan mahar 100.000 rupiah. Aku rugi besar tahu. Enyah kau. Enyah. Kemarilah kau. Bibi. Bibi. Jangan melawan lagi. Lebih baik kau lahirkan seorang anak laki-laki yang gemuk untukku. Bayiku. Bayi. Chen Xiuli. Beraninya kau menipuku. Dia sedang hamil. Dasar wanita hina, ternyata kau benar-benar hamil. Wanita tidak berguna ini beraninya meminta 100.000 rupiah dariku. Kembalikan uangnya. Aku tidak sudi menikahinya. Jangan Paman Li, begitu, jangan Kak begitu. Li. Usiamu sudah tua dan tidak bisa punya anak lagi. Ini kebetulan ada anak yang diberikan padamu. Bukankah itu bagus? Bicara memang mudah. Tapi itu bukan darah dagingku sendiri. Atas dasar apa aku harus membiayainya? Begini saja, uang maharnya akan kami beri potongan harga untukmu. Potongan harga? 30.000 rupiah. Kalau tidak, lupakan saja. Baiklah, 30.000 rupiah pun jadilah. Ibu, beban itu melarikan diri. Cepat kejar. Lihat saja kamu lari kemana. Penyihir kecil, jangan lari. Kalau lari lagi, aku akan menghajarmu. An-An menurutlah. Singkirkan bayi itu, lalu menikahlah dengan Paman Li. Apapun yang ingin kau makan, akan kubelikan. Tidak mau. Aku akan melindungi bayiku. Tunggu dulu. Anak yang ada di perutnya itu, aku tidak menginginkannya. Kau pikir aku bodoh? Ya. Kak Li, jangan marah dulu. Kami akan segera membawanya untuk menghentikan kehamilan ini. Ibu, untuk apa membuang-buang uang? Dipukul beberapa kali juga akan hilang. Biar aku saja yang mengurusnya sekarang. Jika anak itu benar-benar anakmu, apa kau ingin menjadi pria yang tidak bertanggung jawab? Ma, sudah kukatakan, anak itu tidak mungkin anakku. Tuan Yan, saya sudah memeriksanya. Sampai saat ini Nona Shen ternyata belum punya pacar. Meskipun dia belum pernah punya pacar, kenapa? Ma, apa mama ingin aku menikahi? Wanita yang demi uang rela merendahkan dirinya sendiri? Demi uang, merendahkan diri? Jika kelak ada yang berani merundungmu, telepon saja aku. Apa yang kau bicarakan? Bukankah wanita itu mama yang mengaturnya untukku? Nah, kapan mama mengatur wanita untukmu? Apa aku sudah salah menilainya? Kenapa dia meneleponku? Ini telepon dari Nona Shen. Kenapa malah bengong? Cepet angkat. Gadis itu pasti sedang butuh bantuanmu. Kakak, apa kau tidak datang menyelamatkan anak kita? Cepat angkat. Aduh, membuatku panik saja. Halo. Kakak, tolong aku. Gadis kau di mana? Aku di sini.
Jadi gadis sedang dalam bahaya? Aduh, dia itu cuma petugas kebersihan. Bahaya apa yang bisa menimpanya? Luyan, terlepas dari apakah anak ini adalah anakmu atau bukan, setidaknya kau harus pergi menolongnya kan? Bagaimanapun itu adalah sebuah nyawa. Cari tahu sekarang, di mana sebenarnya Shen Lianan? Wanita licik masih berani menelpon orang lain. Kakak, jangan-jangan dia itu pria simpananmu di luar sana ya? Kakak bukan pria seperti itu. Wanita kejam, hari ini kau tidak bisa lari lagi. Tuan Yan, sudah ketemu? Ada di Linjawan nomor 36? Cepat, lebih cepat lagi. Wanita sialan, beraninya kau minta tolong. Dengar baik-baik, hari ini siapapun yang datang, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Ibu, Paman Li, jangan tunda lagi, pegang dia. Jangan, tolong jangan. Jangan sakiti bayi An-An. An-An, jangan takut. Sepupumu ini melakukannya demi kebaikanmu. Kakak, apa kau akan datang menyelamatkanku? Hentikan! Kalian akan menerima akibatnya. Maafkan aku. Dokter bilang, aku harus menjaga bayiku dengan baik. Jangan takut. Aku akan melindungi kamu dan anak itu. Dia sedang hamil. Tega-teganya kalian memperlakukan ibu hamil seperti ini? Apa kalian masih punya hati nurani? Ini semua salahnya sendiri. Siapa suruh dia mengandung? Anak dari pria asing? Maju. Tuan Yan, meskipun Anda adalah orang terkaya di kota Shengjing, Anda harus tetap masuk akal kan? Setelah orang tuanya tiada, kami adalah walinya. Dia harus melakukan apapun yang kami perintahkan. Aku sudah bayar. Dia milikku. Rp30.000 tidak boleh terbuang sia-sia. 30.000? Hanya dengan 30.000 rupiah, kau bisa membeli seseorang? Apa kau sudah gila karena miskin? Wanita seperti dia, yang suka menggoda banyak pria, ditambah lagi dia idiot. Sudah untung ada yang mau membayar Rp30.000. Benar sekali. Hajar mereka. Maju. Aku salah. Ampun. Jangan pukul lagi. Hentikan, jangan pukul lagi. Dokter, bagaimana keadaannya? Tuan yang tenang saja. Nona Shen dan bayinya tidak dalam bahaya besar. Hanya saja Nona Shen pernah mengalami cedera otak, sehingga kecerdasannya setara dengan anak berusia 6 tahun. Kedepannya dia butuh perawatan yang lebih ekstra. Baik, aku mengerti. Mau kemana kamu? Pulang ke rumah. Siapa yang menyuruhmu pulang? Duduklah. Tidak boleh, aku harus pulang. Rumah sakit. Sangat mahal. Jangan khawatir. Aku sudah membayar semua biayanya untukmu. Kalau begitu, biarkan kakak menghajarku saja. Kenapa aku harus menghajarmu? Bibi bilang, An-An hanyalah beban. Menghabiskan uang itu pantas dihajar. Tenanglah. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu. Istirahatlah yang cukup. Kakak, kau sangat baik padaku. Kakak, sakit.
Ini adalah sup nutrisi yang dibuat khusus Nyonya besar dengan 18 macam obat herbal mahal. Kemarin minumlah. Anak nakal. Kau awalnya tidak bisa punya keturunan, bisa bertemu An adalah keberuntunganmu. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Aku mengerti. Kemari, tanda tanganlah di sini. An tidak mengerti ini. Aku adalah ayah dari anakmu. Aku punya tanggung jawab untuk menjaga kalian berdua. Tapi, aku sudah punya orang yang kusukai. Jadi kita bisa melakukan pernikahan kontrak terlebih dahulu. Setelah anakmu lahir, dan setelah kau sembuh, urusan kita selesai. An tidak paham. Kau hanya perlu tahu, kelak aku akan melindungimu. Kakak sangat baik. Brengsek. An adalah anak yang sangat manis. Kau hanya memanfaatkan keluguannya. Saat An sudah sembuh nanti, dan kau kehilangan istri juga anakmu, jangan menyesal ya. Serahkan pada pengacara. Baik. Jangan pedulikan anak nakal itu. Sayang, ayo ibu antar pulang. Ibu. Anak pintar. An sangat penurut. Selamat datang di rumah, Nyonya muda. An, jangan takut. Mama sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Ini adalah perhiasan. Ini adalah emas batangan. Ini adalah sertifikat properti. Dan juga grup lu surat pengalihan saham senilai 10 miliar rupiah. An, apalagi yang kau inginkan? Tidak usah. Antar Nyonya untuk beristirahat. Nyonya, silakan ikut saya. Kakak. Kenapa kau ada di sini? Mama bilang, suami istri harus tidur bersama. Di mana bajumu? Mama bilang, tidak usah pakai baju. Mamaku benar-benar sudah gila. Cepat pakai bajumu. Kakak, aku. Mau apa lagi kau? Apa perkataanku belum cukup jelas bagimu? Dengarkan baik-baik. Aku tidak menyukaimu. Pernikahan kita hanyalah kontrak. Jangan melunjak. Aku lapar. Percuma bicara denganmu, kau tidak akan mengerti. Pelayan, Tuan Yan, buatkan camilan malam untuk Nyonya. baik, Dan lagi, siapkan kamar di sebelah, sesuai dengan kesukaannya. baik Tuan Yan. Mulai hari ini, kita tidur di kamar terpisah. Kau yang urus dia. Jangan ganggu aku. Baik. Jangan dilihat lagi. Sifat Tuan Yan memang seperti itu. Bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melihat ada wanita yang bisa mendekatinya dalam jarak 1/2 meter. Kau itu hanya orang bodoh, dia pasti tidak menyukaimu. Oh. Kakak, tidak menyukai An. An, kau belum sarapan. Mau kemana? An mau pergi bekerja, cari uang banyak. An sayang, nanti keluarga lu yang menanggung hidupmu tidak perlu bekerja. Tidak bisa. Bibi bilang, biaya hidupku mahal. Tenang saja, keluarga lu punya banyak uang. Kau ingin pekerjaan apa? Mama yang aturkan. Bagian kebersihan. Bagian kebersihan? Ini? An begitu manis. Sering-seringlah lewat di depan si kaku Luyan itu. Siapa tahu nanti dia jadi suka. Beritahu manajer dari Emperor House. Berikan Nyonya muda keluarga lu pekerjaan yang santai. Gaji sebulan 1 juta rupiah. Baik Nyonya tua. An,
Mama akan suruh orang mengantarmu kerja setiap hari. Kalau kau lelah, bilang saja pada Mama kapanpun. Iya, baiklah. Baik. Rapat rutin hari ini selesai sampai di sini. Rapat dibubarkan. Semangat untuk hari ini. Semangat. Bekerja cari uang untuk menghidupi bayi. Si bodoh ini mulai berulah lagi. Shen Nian-an, kemampuanmu hebat juga ya. Baru saja keluar dari hotel ini, sekarang sudah kembali lagi. Kebetulan manajer kita baru saja diganti. Jangan-jangan kau... Tidak ada. Aku hanya pernah tidur di ranjang kakak. Siapa kakak itu? Luyan. Luyan? Mana mungkin? Terakhir kali Tuan Yan begitu membela si bodoh ini. Apakah mungkin dia benar-benar kenal dengan Tuan Yan? Bahkan jika kau tidur di ranjang Luyan, memangnya kenapa? Sekarang kau bukankah tetap datang ke hotel kami hanya untuk menjadi petugas kebersihan? Setiap hari berpura-pura bodoh, pasti hanya untuk merayu pria kan? Aku juga dengar, bibinya menerima 30.000 rupiah untuk menikahkannya dengan seorang pria tua. Benar-benar rendah. Anak di dalam kandungan ini pasti bukan milik Tuan Yan. Itu sebabnya keluarga lu tidak mau mengakuinya. Aku benar-benar heran, berani sekali kau menampakkan wajahmu di hotel imperial milik keluarga lu ini. Sepertinya kau masih ingin mencari suami kaya raya ya? Dasar wanita penggoda yang menjijikan. Apa yang kalian lakukan di sini? Nyonya muda akan segera datang bekerja, cepat pergi ke depan dan sambut dia. Nyonya muda itu aku. Sepertinya kau terlalu banyak bermimpi di siang bolong, biar ku buat kau sadar. Benar-benar aku. Jika kau adalah nyonya muda, maka aku adalah permaisurinya. Cepat bawa dia keluar, jangan sampai terlihat oleh Tuan Yan dan Nyonya muda. Pergi, cepat pergi dari sini. Pergi. Tuan Yan, saya akan segera menyelesaikan masalah ini. Pergi. Kau tidak apa-apa. Bagian mana yang tidak nyaman? Aku tidak apa-apa. Ya sudah, kalau tidak mau bicara, nanti aku akan membawamu ke dokter. Tuan Yan, ini semua hanya kesalahpahaman. Aku hanya sedang bercanda dengannya. Berlutut. Tuan Yan, berdasarkan penyelidikan, saat Nona Shen bekerja di Hotel Imperial, dia seringkali dikucilkan dan ditindas oleh rekan kerjanya, serta melakukan pekerjaan yang paling kotor dan melelahkan. Suruh orang-orang brengsek ini kemasi barang mereka dan pergi dari sini. Maju. Tunggu. Balas mereka. Baik. Hajar mereka. Orang lain menindasmu? Apa kau tidak tahu cara melawannya? Tidak apa-apa. Ini adalah cincin warisan keluarga lu kita. Kau pakailah ini. Nanti jika ada yang berani menindasmu lagi, tunjukkan saja ini kepadanya. Iya. Terima kasih, kakak. Aku melakukan ini demi anak kita. Iya. Ngantuk sekali. Kenapa kau tertawa? Tidak ada, Tuan Yan. Saya hanya tidak pernah melihat Anda menatap seseorang dengan begitu lembut. Nyonya muda cukup manis. Anda benar-benar tidak menyukainya? Jika kau ingin celaka, lompatlah dari mobil sekarang. Maafkan saya, Tuan Yan. Melihatnya, bahkan membuatku teringat akan Lin An yang dulu. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana bisa aku berpikir begitu? Hubungi spesialis kandungan terbaik di seluruh Shengjing. Lakukan pemeriksaan sekali lagi untuk Shen Nianan. Baik, Tuan Yan. Jalanlah sekarang. Tuan Yan, Nyonya tidak terluka, janinnya juga dalam keadaan baik. Tetapi, karena Nyonya muda mengalami malnutrisi kronis, kehamilan ini akan memberikan beban yang sangat besar bagi Nyonya muda. Namun Anda berdua jangan khawatir. Ini adalah daftar menu nutrisi yang telah saya siapkan untuk Nyonya.
sangat cocok dikonsumsi selama masa kehamilan. Selain itu, masih perlu melakukan pijat seluruh tubuh sekali setiap hari. Anda kan seorang laki-laki, memijat An sepertinya kurang pantas. Jika Tuan Yan bisa mempelajarinya, akan jauh lebih baik jika Anda sendiri yang memijat Nyonya muda. Aduh, gadis semuda ini disentuh kesana kemari oleh pria lain. Rasanya kurang baik kan? Bagaimana cara memijatnya? Ajari aku. Tuan Yan, selanjutnya Anda hanya perlu menggunakan salep ini, rutin memijat Nyonya setiap hari. Ingat baik-baik, Tuan Yan, pastikan untuk lebih banyak memijat bagian dada, agar titik saraf tidak tersumbat dan terasa nyeri. Aku mengerti. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Nikmatilah waktu kalian berdua untuk memijat. Benar-benar merepotkan. Kakak marah? Maafkan aku, An, merepotkanmu. Berbaringlah yang benar. Oh, Jangan banyak bergerak. Masih ada satu bagian terakhir yang belum dipijat. Ingat baik-baik, Tuan Yan, pastikan untuk lebih banyak memijat bagian dada, agar titik saraf tidak tersumbat dan terasa nyeri. Tenang saja, sebentar lagi selesai. terasa panas sekali. Kakak, aku berkeringat. Ayo kita mandi bersama. Trik apa lagi yang ingin kau mainkan? Mandi? Apa kau masih ingat? Apa yang kita lakukan terakhir kali? Begitukah? Jangan begitu. Nanti sakit. Turutlah, kali ini tidak akan sakit. Kakak,
Istirahatlah dulu. Hubungi aku di sebelah jika butuh sesuatu. Nyonya tua, sup ayamnya sudah siap. An-an, ini sup ayam yang ibu buatkan untukmu. Minumlah agar tubuhmu sehat. Terima kasih, Ibu. Menantuku sekarang sedang hamil 3 bulan. Saat ini adalah masa yang rawan. Kau ini harus bisa menahan diri. Jangan sampai menyakiti menantu dan cucuku. Bu, kami tidak melakukan apapun. Sudah pijat-pijatan begini, kau bilang tidak melakukan apapun? Putraku, apa ginjalmu bermasalah? Aku sehat-sehat saja. Tunggu sebentar. Sore ini temani An-an ke mall. Belilah keperluan untuk ibu hamil. Bu, bukankah ibu tidak ada acara sore ini? Aku tidak mau pergi. Ini adalah tanggung jawabmu sebagai suami. Xiong, 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 xiong. Nyonya muda, biar aku saja. Nona, Anda sungguh punya selera yang bagus. Ini adalah koleksi terbatas di toko kami. Biar saya bantu Anda mencobanya. Aku, Coba saja dulu. Anda pasti terlihat cantik saat memakainya. Mari. Halo. Apa kau menyukainya? ya, aku menyukainya. Gaun ini harganya Rp18.000. Bagaimana Anda ingin membayarnya? Ini uangnya. Nona, Anda pasti bercanda? Apa ini tidak cukup? Apa kau sedang mencari masalah? Atau kau memang sudah gila? Pergi sana jika tidak mampu beli. Lepaskan pakaian itu. Kenapa diam saja? Cepat lepaskan. Hah, tidak. Aku akan melepaskannya di ruang ganti. Ganti di sini saja. Siapa suruh kau berpura-pura bodoh dan datang ke sini untuk mencuri? Jangan ditarik. Baiklah. Pergi dan cari manajer mal ini. Baik. Aku akan melepasnya di ruang ganti. Biar ku bantu. Jangan ditarik. Aku akan melepasnya. Aku akan melepasnya. Jangan banyak bicara. Cepat lepaskan. Chen Nianan. Pakai pakaianmu dengan benar? Pakai pakaianmu dengan benar. Hanya sepotong gaun saja. Beginikah cara toko kalian melayani pelanggan? Pelanggan? Itu pun jika pelanggannya orang normal. Apa orang bodoh sepertinya bisa dianggap pelanggan? Kau, jangan-jangan adalah wali dari si bodoh ini? Kalian berani memukul orang? Ini adalah mal di bawah naungan keluarga Lu. Jangan pergi kalau kalian berani. Kau bahkan tahu ini milik keluarga Lu. Siapa yang berani membuat keributan di dalam mal keluarga lu ini? Manajer, itu mereka orangnya. Benar-benar cari masalah. Ini adalah... Apa kau sudah buta? Beraninya kau menghina menantu muda dari keluarga lu? Kau mau cari perkara?
Ini, mana mungkin? Bodoh sekali. Dia memakai cincin warisan keluarga Lu. Halaman pertama buku panduan pelatihan karyawan. Matamu sudah buta. Pergi. Tuan Yan. Pergi dan ambilkan semua pakaian di toko ini. Sesuai dengan ukurannya, masing-masing 1 potong. Baik. Terlalu banyak. Jika aku membelikannya untukmu, terima saja. Terima kasih kakak. Hanya beberapa potong baju saja. Kau ini mudah sekali disenangkan. Hanya kakak dan mama yang baik padaku. Apa kau suka gaun pengantinnya? Bagus sekali. Jaga kandunganmu baik-baik. Setelah bayinya lahir, aku akan mengadakan pesta pernikahan untukmu. Baik. Ambilkan pakaian itu. Baik. Aduh, kesayanganku sayangku. Kau mau pergi kemana? Nyonya, apapun yang Anda butuhkan biar saya yang ambilkan. Setiap hari selalu saja membuat keributan. Nyonya, pakailah sandal anti-slip ini. Nyonya, jangan sampai kedinginan. Pakailah jaket tebal ini. Aku tidak mau, tidak mau. Nyonya muda Nyonya akan segera melahirkan. Wajar jika Nyonya besar, Nyonya merasa gugup. Bagaimana dengan tugas yang kuberikan? Tuan Yan, sesuai instruksi Anda, beritanya sudah diterbitkan. Besok malam di Hotel Imperial akan diadakan sebuah perjamuan penyambutan untuk menyambut kehadiran kedua buah hati Anda. Lalu barang yang kusuruh pesan? Tuan Yan, ini adalah cincin berlian yang Anda pesan khusus dari ahli perhiasan internasional. Aku pasti akan menjadikanmu gadis yang paling bahagia. Besok aku akan membuat semua orang tahu bahwa dialah Nyonya Lu. Pelan-pelan saja. An-an, kau lapar, kan? Anak pintar, masuklah dulu untuk makan sesuatu. Ibu akan segera menyusul. Baik. Semuanya hati-hati. Ini semua adalah barang dari seluruh dunia yang dibeli Tuan Yan untuk Nyonya. Setiap barang ini sangatlah berharga. Wanita ini beruntung sekali. Ternyata dia mengandung anak Presiden Yan. Jika ada kesempatan, bisa menarik perhatian. Tuan Yan pasti akan menyenangkan. Aku adalah putri dari keluarga terpandang. Keluarga Liu, pastinya aku jauh lebih cantik darinya. Atas dasar apa kau menghalangiku? Minggir. Pesta keluarga Lu ini bukanlah tempat di mana sembarang orang bisa masuk begitu saja. Jika tidak pergi, aku akan panggil satpam. Aku adalah bibi dari Shenyanan. Beritahu dia, kalau mau barang peninggalan ibunya, siapkan 1 juta rupiah sebagai gantinya. Lin An, Leontin Giok ini adalah barang yang selama ini dicari Tuan Yan di berita. Aku mau Leontin Giok ini, 3 juta rupiah. Benar-benar orang kaya yang bodoh. Giok rongsokan itu paling hanya bernilai beberapa ribu rupiah. Bukankah ini Leontin Giok yang selama ini dicari oleh Tuan Yan? Dengan benda ini, aku akan menjadi penyelamat nyawa Tuan Yan. Kira-kira siapa sebenarnya Nyonya Lu itu ya? Dari mana datangnya wanita hamil ini? Pakaiannya sangat buruk, berani sekali datang ke pesta ini. Bukan begitu,
waktu Tuanan suka ini. Ternyata dia orang bodoh. Di mana keamanan di sini? Kenapa tidak segera mengusirnya keluar? Kau dari keluarga mana? Di mana walimu? Siapa walimu? Keluarga Lulu. Keluarga Lu. Keluarga Lu? Mana mungkin keluarga Lu punya kerabat miskin sepertimu? Aku tidak mengenalnya. Mungkinkah dia kesini cuma untuk makan gratis? Dia bahkan bisa berbohong, pasti dia hanya pura-pura. Suamimu benar-benar tidak bisa diandalkan ya. Menyuruhmu berpura-pura bodoh hanya untuk makan gratis di sini, cari masalah saja. Bukan begitu maksudnya. An-an tidak berpura-pura. Cepat lihat tangannya. Bukankah itu cincin warisan keluarga Lu? Apa? Apa itu asli? Apa si bodoh ini benar-benar Nyonya Lu? Aku tidak tahu. Ternyata Anda adalah Nyonya Lu. Ayo, Nyonya suka makan kue kecil. Nyonya, apalagi yang Anda sukai? Anda cukup beritahu saya saja. Cukup, sudah cukup. Dia itu cuma orang bodoh. Kalian jangan sampai tertipu olehnya. Tidakkah terpikir siapa itu Tuan Yan? Mana mungkin dia tertarik pada orang bodoh? Dia sedang menipu kalian semua. Semuanya hanya kebohongan belaka. Jangan sampai terpedaya. Tapi, cincin yang dia pakai memang milik Tuan Yan. Sudah pasti, dia mencurinya. Kurasa itu masuk akal? Ini pasti Benar. hasil curi. Bukan. Ini bukan hasil curian kakak yang memberikannya padaku. Kakak? Siapa dia? Luyan. Cincin ini adalah simbol dari pewaris keluarga Lu. Tuan Yan selalu memakainya sejak kecil, tidak pernah dilepaskan. Kau bahkan tidak becus saat berbohong. Sudah menumpang makan dan minum gratis, malah mencuri juga. Padahal dia sedang hamil. Tidak tahu caranya berbuat baik demi anaknya nanti. Serahkan cincin itu. Tidak, jangan. Ini pemberian dari kakak. Kembalikan padaku. Tidak boleh. Jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Enyahlah. Aku sudah membantu Tuan Yan menemukan cincinnya. Ditambah lagi dengan liontin giok itu, posisi Nyonya, Lu pasti akan menjadi milikku. Cincinku, milikku. Dasar tidak tahu malu. Sudah mencuri, menipu pula. Biar ku beritahu, anak yang akan kau lahirkan itu pasti hanya akan membawa sial. Kau. Aku ingin lihat, apalagi yang kau sembunyikan di tubuhmu. Biar ku geledah kau. Hentikan. Tuan Yan. Kau tidak apa-apa? Ada yang terasa sakit? Cincinnya direbut oleh dia. Tidak apa-apa. An-an tidak apa-apa. Kalian semua dengarkan baik-baik. Dia adalah istriku. Siapapun yang berani menindasnya lagi, itu berarti berurusan dengan seluruh keluarga Lu. Timing, Tuan Yan, periksa rekaman pengawas. Aku ingin lihat siapa lagi tadi yang berani menindas istriku. baik. Coba ulangi perkataanmu tadi, sekali lagi di hadapanku. Aku, Tuan Yan, maafkan aku. Kukira dia adalah seorang pencuri. Berikan padaku. Seret dia keluar dari sini. Lakukan. Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Aku adalah Lin An. Aku adalah Lin An. Tunggu sebentar. Kau adalah Lin An? Benar? Ini aku. 20 tahun lalu aku menyelamatkanmu. Akulah penyelamat nyawamu. Giok ini masih aku pakai. Lepaskan dia. Ini gioknya. Akulah penyelamat nyawamu yang sebenarnya.
Kakak, ini milikku. Ini milikku. An, jangan buat masalah, jangan buat masalah. Kemana perginya bocah itu? Jangan banyak bicara, cepat cari. Jika dia sampai lolos, kita akan tamat. Ayo, cari ke arah sana. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Kak Yan, aku tidak tahu kalau kau selama ini mencariku. Aku sudah menunggumu sangat lama. Kau benar-benar Lin An? Ya, ini aku. Ini aku, Kak Yan. Selama 20 tahun ini, orang tuaku bercerai, jadi aku mengganti namaku. Tapi aku selalu merindukanmu. Ternyata dia orangnya... Tidak disangka ya, orang yang dicari keluarga lu sekian lama ternyata adalah putri keluarga Liu. Mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi. Kalau aku pun, aku akan memilih putri keluarga Liu. Siapa juga yang mau memilih si bodoh ini? Siapa tahu anak yang dilahirkannya nanti juga tidak normal. Benar sekali. Kakak juga tidak menginginkanku lagi. Orang jahat. Menantuku, lihatlah ibu sudah menyiapkan kado apa untukmu. Kau pasti akan sangat menyukainya. Dasar anak nakal. Di depan umum begini, apa yang kau lakukan peluk-pelukan dengan orang lain? Di mana menantuku? An. Lihat apa yang sudah kau perbuat. Kau membuat menantuku pergi karena marah. Nyonya tua, maafkan aku. Ini semua salahku. Dari mana datangnya wanita penggoda ini? Kau memprovokasi hubungan putra dan menantuku. Kau benar-benar sudah kehilangan akal sehat dan sangat berani. Ibu. Dia adalah orang yang menyelamatkanku 20 tahun yang lalu. Dialah yang pernah kusebutkan Lin An. Kau dasar anak nakal. Aku tidak mau Lin An atau Liu An apapun itu, aku hanya mau menantuku Shen Nianan, wanita lain. Aku sama sekali tidak sudi mengakuinya. Kak Yan, apa kau harus menginginkan si bodoh itu? Kau mencariku selama 20 tahun, sekarang akhirnya kita bertemu. Bisakah kau menemaniku? Berulang kali menyebutnya bodoh. Siapa yang mengajarimu? Dia memang orang bodoh. Aku mencarimu selama 20 tahun, tidakkah kau bisa bersamaku saja? Lepaskan. Kita sudah tidak bertemu selama 20 tahun. Aku sudah tidak bisa mengenalimu lagi. Atas dasar apa? Apa aku masih tidak bisa mengalahkan si bodoh itu? Rp5 juta. Aku ingin Shen Nianan lenyap. Bibi sudah tidak menginginkanku lagi. Kakak juga tidak menginginkanku lagi. Aku sudah tidak punya rumah lagi. Tidak. Ah, sakit. Sakit sekali. Kau, orang jahat. Ibu, kembalikan liontin giokku. Kembalikan. Kau menginginkan ini? Kembalikan padaku. Jangan harap. Dengan liontin giok ini, Tuan Lu, segalanya milik keluarga Lu akan menjadi milikku. Sekarang akulah penyelamat nyawa Luyan. Sedangkan kau, hanya jika kau tiada, aku baru bisa dengan tenang menduduki posisi Nyonya Lu.
Dengan liontin giok ini, meskipun kau pergi selamanya, Luyan tidak akan tega memarahiku. Kau benar-benar mengira dia menyukaimu. Lalu kenapa dia tidak datang menyelamatkanmu? Kalian semua, bayi di dalam perutnya itu, cepat singkirkan. Apa Nyonya Muda sudah kembali? Menantuku, jika terjadi sesuatu yang buruk pada cucuku, lihat saja bagaimana aku akan menghukummu. Dia sendirian dan tidak pulang ke rumah, kemana dia pergi? Benar juga, Tuan Yan. Ada pelacak pada cincin warisan keluarga Lu? Benar, pelacaknya. Cepat cari. Baik. Sayang, jangan sakiti bayi An-An. Memangnya kau punya hak untuk bernegosiasi denganku? Enyahlah. Lakukan sekarang. Nona Liu, dia sudah hamil 9 bulan. Tidak mungkin menghentikan kehamilannya, kan? Kalau begitu habisi saja mereka semua dan buang ke hutan belantara. Apa ini tidak akan berakibat fatal? Kau pikir aku memberimu uang sebanyak itu untuk berdiam diri saja? Lakukan. Cepat. Salahkan saja nasib burukmu ini. Hajar. Jangan melawan. Agar rasa sakitnya berkurang. Jangan sakiti bayi An-An. Wanita ini sudah gila. Lepaskan. Astaga, malang sekali. Orang tuanya sudah tiada. Hanya gadis kecil ini yang selamat, tapi dia malah menjadi trauma. Ayah, ibu. Gawat. Dia sudah tidak bernapas. Lalu kenapa? Buang saja dia ke tempat terpencil. Siapa yang akan tahu kalau kita yang melakukannya? Dengan benda ini, aku akan menjadi nyonya keluarga Lu. Tuan Yan. Tuan Yan, Nyonya ada di dalam sana. Ada orang datang. Ada orang datang. Cepat Sret, Shen Ni An-An ke dalam. Cepat. Liu Yunyun, ternyata kau. Kak Yan, dengarkan penjelasanku. Anan. Shen Nianan. Di mana Shen Nianan? Shen Ni An-An yang mana? Si bodoh itu maksudmu? Cincinku. Kenapa bisa ada di tanganmu? Di mana dia? Dia sendiri yang memberikannya padaku. Dia bilang dia mau pergi. Kak Yan, apa kau mau menghabisiku? Dia memberikan ini padamu? Apa kau tidak percaya padaku? Aku tidak percaya satu kata pun yang keluar dari mulutmu. Jika bukan karena kau menyelamatkanku 20 tahun yang lalu, kau pasti sudah menerima akibat yang sangat buruk sekarang. Kau sebaiknya berdoa agar dia baik-baik saja. Qiming. Tuan Yan. Aku tidak peduli cara apapun yang kau gunakan. Kau harus temukan keberadaan Shen Nianan. Baik. Kalau kau harus tiada, pergilah saja sendiri. Jangan pernah libatkan aku. Ah.
Aku tidak boleh menyerah. Sayang, demi anak kita, aku harus tetap bertahan hidup. Halo Xiao Zhang, cepat jual semua saham Zhongtian Pharmaceutical sekarang juga. Tapi, Presiden Shen, Zhongtian Pharmaceutical sedang naik-naiknya saat ini. Jika dijual sekarang, Itu cuma trik bandar saja. Tidak sampai 3 hari, harganya pasti akan anjlok total. Cepat pergi. baik. SSST. Kecilkan suaramu. Aku sedang menulis program. Aku menghasilkan beberapa juta rupiah tiap menit, jauh lebih menguntungkan dari program burukmu itu. Apa yang kau tahu? Dasar dangkal. Ibu, Kalian berdua sangat hebat. Kalian berdua adalah kesayangan ibu. Jangan bertengkar ya. Ibu, apa ayah juga ada di Shengjing? Kalian tidak punya ayah? Ibu masih ada urusan sebentar. Kalian tunggu ibu sebentar di mobil, ya. Baik. Kenapa ibu sangat membenci ayah? Kau... SSST. Kalau ibu tidak mau mengatakannya, aku akan mencarinya sendiri. Ternyata dia adalah ayah. Ayah pasti orang jahat. Makanya ibu tidak menyukainya. Aku akan membantu ibu memberi dia pelajaran. Aku juga... Aduh, ini. Bu, lihat ini. Bos, kau cari siapa? Lima tahun tidak bertemu. Apa Bibi sudah melupakanku secepat itu? Shen Lian-an, Kau masih hidup? Sepertinya kalian sangat berharap aku sudah tiada. Maaf ya, sudah membuat kalian kecewa. kau bicara. Kau sudah tidak bodoh lagi? Berkat kalian, ingatanku sudah pulih. Selama 10 tahun ini, segala hal yang kalian lakukan padaku, aku ingat semuanya dengan sangat jelas. Jangan bicara sembarangan. Aku sudah bersusah payah merawatmu selama 10 tahun. Bukannya berterima kasih, malah memfitnahku balik. Kedatanganku hari ini bukan untuk berbasa-basi dengan kalian. Ini adalah draft surat pengalihan rumah. Segera tanda tangani ini. Kau bermimpi? Aku sudah merawatmu begitu lama. Memangnya kenapa kalau aku mengambil rumah bututmu itu? Tidak tahu malu. Jaga bicaramu. Beraninya bicara seperti itu pada ibuku. Apa kau punya hati nurani? Dasar orang tidak tahu diri. Kalau bukan karena ibuku, kau pasti sudah tiada sejak dulu. Setelah kalian mengadopsiku, kalian mengambil alih warisan orang tuaku, totalnya 3.150.000 rupiah. Aku sudah menyelidiki semuanya. Uang sebanyak itu lebih dari cukup untuk merawatku selama 10 tahun. Masalah perhitungan ini, aku belum menyelesaikannya dengan kalian. 5 tahun tidak bertemu, kau jadi sepintar ini bicaranya. Kalau mampu, ambil saja kembali. Jangan harap aku akan memberikan sepeser pun. Masuklah. Kalian berdua, saya adalah pengacara Nona Shen. Surat pengalihan rumah ini adalah dokumen yang dulu kalian tipu agar ditandatangani Nona Shen dengan alasan asuransi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Ada masalah lagi?
Jika tidak mau tanda tangan, mari kita bertemu di pengadilan. Kau, dasar wanita kejam. Jaga mulutmu. Kau pikir aku masih Shen Yanan yang dulu, yang bisa kau pukul dan maki sesukamu? Shen Yanan. Dasar orang tidak tahu terima kasih. Diam dan menurutlah. Sifatku ini pun hasil didikanmu dan ibumu sendiri. Hajar mereka, sampai mereka mau tanda tangan. Aduh, jangan pukul lagi. Aku akan tanda tangan, jangan pukul. Aduh. Ku beri kalian waktu 3 hari, segera keluar dari rumahku. Terima kasih. Tuan Yan, ada masalah besar. Komputer perusahaan semuanya telah diretas? Bawa aku ke sana sekarang. Setelah Anda melihatnya, mohon jangan marah ya. Ya ampun, peretas ini benar-benar berani sekali. Foto Tuan Yan ini benar-benar lucu sekali. Lihat ini. Tuan Yan, Tuan Yan, Apa orang-orang di bagian informasi itu tidak berguna? kata mereka, cara peretasan yang digunakan pihak lawan terlalu kuat, bahkan firewall kita sama sekali tidak sempat bereaksi. Beritahu mereka, sebelum jam pulang kerja hari ini, jika tidak bisa menyelesaikannya, kemas barang-barang kalian dan pergi dari sini. Baik. Gawat, Tuan Yan. Hanya dalam waktu 1 jam, semua proyek yang baru saja diinvestasikan perusahaan semuanya telah diambil alih orang lain. Ini semua adalah kontrak yang dikembalikan. Seluruh proyek perusahaan semuanya terpaksa dihentikan. Dihentikan? Siapa yang berani menghentikan kerjasama dengan grup lu? Pihak lawan mengatakan, ada sebuah perusahaan yang menawarkan harga 10 kali lipat lebih tinggi, ingin bekerja sama dengan mereka, dan bersedia membantu membayar denda pelanggaran kontrak. Modal yang sangat besar, mereka tidak peduli pada kerugian. Sepertinya, ada seseorang yang sengaja ingin melawan grup lu. Periksa sekarang. Aku ingin lihat siapa yang begitu berani. Pihak lawan tidak sengaja menyembunyikan identitasnya. Namanya, Grup Investasi Shen. Grup Shen? Tuan Yan, identitasnya sudah ditemukan. Pihak lawan menggunakan nama Sandy Q, dia peretas terkenal di dunia internasional. Pada detik terakhir firewall, koordinatnya sudah terlacak, di Shengjing. Jalan, ayo kita lihat. Baik. Paket. Apa aku pernah membeli sesuatu? Lihatlah. Berikan padaku, aku mau main. Aku tidak memesan paket apapun. Barang seperti ini pun bisa salah kirim. Aku membuat ayah brengsek itu rugi beberapa miliar rupiah. Itu belum seberapa. Aku membuat semua bisnis mereka berhenti beroperasi. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Cepat naik dan pergi tidur. Kau? An-An, kau sudah kembali. An-An, aku mencarimu selama 5 tahun. Kemana saja kau selama 5 tahun ini? Berhenti. Ini sudah larut malam. Aku ingin istirahat.
Silakan kalian pergi. Anan kau. Kenapa kau sekarang berubah menjadi? Lalu bagaimana? Terus menjadi si bodoh yang kau tindas? Aku menindasmu? Apa kau salah paham? Tidak ada salah paham. Baiklah. Baiklah. Di mana anak kita? Sudah kusingkirkan. Kau singkirkan? Kau melenyapkan anakku? Tuan Yan, bagaimana asal-usul anak itu, kau dan aku sama-sama tahu dengan jelas. Karena sekarang, aku sudah memulihkan ingatanku. Wajar saja kalau aku melenyapkannya. Bukan begitu? Chen Yanan. Apa ini? Bang dewasa. Bukan urusanmu. Paketnya salah kirim. Bukan urusanmu. Paketnya salah kirim. Barang seperti ini bisa salah kirim juga. Bohong pun tidak pakai otak. Terserah mau percaya atau tidak. Lagi pula, kalaupun barang ini milikku, memangnya kenapa? Tidak ada hubungan apapun di antara kita. Aku bebas mau bermain. Sesuka hatiku. Nyalimu sekarang semakin besar ya. Beraninya kau membantahku. Luyan, kalau tidak ada urusan lain, silakan kamu pergi saja. Ada urusan. Peretas di rumahmu telah meretas sistem grup kami dan lokasinya menunjukkan di sini. Pertas? Mungkinkah itu Sile? Apa-apaan ini? Aku tidak tahu. Benar juga, 5 tahun lalu kau kan masih bodoh. Apa hubunganmu dengan peretas itu? Kenapa di rumahmu ada mainan anak-anak? Luyan, bukankah urusan yang kau campuri sudah terlalu jauh? Apapun yang ada di rumahku, apa hubungannya denganmu? Sudah sangat malam. Silakan pergi. Chen Yanan, jangan harap bisa kabur setelah kembali kali ini. Aku pasti akan mencari tahu hubungan antara peretas itu denganmu. Shen Sile. Mami, kau. Baru saja ada yang memberitahuku. Ada peretas yang membobol sistem grup mereka dan melacak lokasinya ke rumah kita. Apa itu perbuatanmu? Kenapa kau melakukan hal seperti itu? Apa kau tahu bahwa ini melanggar hukum? Bagaimana kalau mereka membawamu pergi? Mami, aku tahu aku salah. Sudahlah, jangan sampai ada kali berikutnya. Kembalilah tidur, ya. Lambat laun Luyan akan tahu kalau kita punya anak. Jika dia mencoba merebut Isile dan Enning, aku tidak akan tinggal diam. Kau yakin peretas itu ada di rumah Shen Yanan? Sudah dikonfirmasi 3 kali. Tidak mungkin salah. Aku sudah pernah menemuinya. Peretas itu bukan dia. Jangan-jangan ada orang lain yang bersembunyi di rumah Nyonya Muda? Shen Yanan ternyata memang punya pria lain. Kalau tidak, mana mungkin informasinya tidak bisa dilacak sama sekali. Pergi dan selidiki. Pastikan semuanya jadi jelas. Apa sebenarnya hubungan antara peretas itu dengan dirinya? Baik. Sampai jumpa, Mami. Dengarkan kata gurumu di sekolah, ya. Dadah. Dadah. Astaga, Nyonya Muda ternyata sudah punya anak? Untuk kuartal berikutnya, kalian semua bersiaplah. Aku sedang rapat. Apa kau tidak tahu? Sebaiknya ada urusan yang benar-benar penting. Tuan Yan, ini memang urusan yang sangat mendesak.
Cepat lihat ponselmu, aku sudah mengirimkan videonya. Kalian semua keluar sekarang. Baik-baik. Sekarang perlihatkan padaku. Apakah ada pria lain di sampingnya? Tidak ada. Hanya mereka bertiga. Nyonya muda sudah pergi, dan tidak terlihat ada pria lain yang menjemputnya. Selidiki. Selidiki dengan jelas data kelahiran kedua anak itu. Aku ingin tahu siapa ayah mereka. Baik, Tuan Yan. Aku sudah menyelidikinya di tempat kejadian saat itu. Mustahil anak-anak itu masih hidup. Apa mungkin kedua anak itu benar-benar anaknya dengan pria lain? Aku adalah Shen Nianan. Keluarlah untuk bicara soal masalah ganti rugi grup lu kalian. Akhirnya, dia mengaku kalau dia ada hubungannya dengan peretas itu. Aku ingin lihat pria rendahan mana itu. Karena serangan peretas kemarin, berapa banyak kerugian yang dialami perusahaan kalian? Sebutkan nominalnya, aku akan bayar. Bukankah kemarin kau bilang, peretas itu tidak ada hubungannya denganmu? Lalu kenapa kau yang mau menggantinya? Aku juga menemukan sesuatu yang lain. Siapa kedua anak ini? Luyan, aku tidak menyangka, kau begitu tidak tahu malu. Sampai-sampai menyuruh orang membuntutiku. Katakan padaku, siapa ayah dari kedua anak itu? Mereka adalah anak-anakku. Sepasang putra dan putri. Mengenai peretas yang kau bicarakan kemarin, dia adalah putraku. Omong kosong. Kapan kau punya anak? Kenapa aku tidak tahu? Luyan, urusan pribadiku denganmu apa hubungannya? Atas dasar apa aku harus memberitahumu? Siapa ayah dari anak-anak itu? Aku datang hari ini untuk membahas ganti rugi, bukan untuk diinterogasi olehmu. Karena kau tidak membutuhkannya, aku pergi sekarang. Masih ada urusan lain nanti. Jangan pergi. Luyan, daripada repot-repot memedulikan kehidupan pribadiku, lebih baik kau pikirkan saja cara membereskan kehidupan pribadimu sendiri. Apa maksudmu? Kau juga segeralah memiliki anak, kau sudah tidak muda lagi. Jangan jadi orang yang tidak berguna, dan malah setiap hari mengurusi anak orang lain. Shen Nianan. Bagus ya. Sekarang kau sudah pandai membantah. Coba aku ingat-ingat. 5 tahun yang lalu bagaimana kau memohon padaku, kakak? Diam. Luyan, apakah kau sudah gila? Tidak ada kerjaan sampai mengganggu mantan kekasih dari 5 tahun yang lalu. Jika kau butuh ganti rugi, kirimkan saja pesan padaku, aku akan mentransfernya padamu. Shen Nianan. Aku tahu kau membenciku, tapi 5 tahun yang lalu. Luyan. Yan. Aku sudah melupakan semuanya. Aku tidak ingin tahu lagi tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu. Sekarang aku hanya ingin menarik garis tegas denganmu. Tuan Yan, ini semua informasi mengenai Nyonya Muda selama 5 tahun terakhir ini. Aku sudah mengerahkan semua koneksiku, tapi tetap tidak bisa menemukan informasi kedua anak itu. Juga tidak diketahui siapa ayah dari anak-anak itu. Apa tidak ditemukan pria manapun di sekitarnya? Tidak ditemukan sama sekali. Baiklah, aku mengerti. Lalu Tuan Yan, malam ini ada pertemuan puncak para pendiri. Aku tidak akan datang. Tuan Yan, Nyonya Muda juga akan hadir di sana. Aku mengerti. Shen Nianan, ternyata dia masih hidup. Gawat, beberapa tahun ini, Tuan Yan sama sekali tidak mempedulikanku. Aku sudah susah payah mencari tahu keberadaan Tuan Yan. Jangan sampai kubiarkan dia merebut Tuan Yan lagi dariku. Shen Nianan,
Sedang apa orang bodoh sepertimu di sini? Ternyata dia orang bodoh. Nah, bagaimana dia bisa menyelinap masuk ke sini? Hanya bermodal wajah penggoda itu saja, pasti begitulah caranya masuk. Cari orang kaya untuk menumpang hidup ya. Kira-kira siapa? Ternyata cuma kau. Kenapa? Apa kau tidak sikat gigi pagi tadi, sehingga bicaramu sekotor ini? Kau. Shen Nianan? Kudengar kau membawa pulang 2 anak haram. Mungkinkah ayah anak-anak itu sudah tidak menginginkanmu lagi, sehingga kau keluar lagi dan berusaha keras menggoda pria kaya? Berani-beraninya kau memukulku. Semua orang tahu bahwa keluarga Liu berkembang pesat berkat bantuan grup Lu. Wanita ini pasti akan tamat. Liu Yunyun, jaga ucapanmu itu. Jika sampai aku mendengar lagi dari mulutmu kata-kata buruk apapun tentang anak kesayanganku, masalahnya tidak akan selesai hanya dengan 1 tamparan saja. Keamanan. Di mana petugas keamanan? Kenapa kalian semua hanya diam saja? Cepat ke sini. Apa kalian mau? Aku menyuruh Tuan Yan untuk memecat kalian semua. Aku adalah direktur utama dari grup investasi Shen. Siapa yang berani menyentuhku? Apa? Apa? Dia ternyata adalah direktur utama dari Shen Group? Aku tidak salah dengar kan? Tapi Liu Yunyun masih saja bersikap sombong. Hanya karena ucapanmu itu. Benar-benar lelucon. Dia, si Shen Nianan itu, 5 tahun yang lalu, hanyalah orang tidak waras dengan kecerdasan setingkat anak kecil. Berani-beraninya dia mengatakan kalau dirinya adalah direktur utama. Orang tidak waras? Mana mungkin dia bisa jadi direktur utama? Kalau orang tidak waras saja bisa menjadi direktur utama grup, berarti kita semua sudah menjadi orang terkaya di dunia, bukan? Liu Yunyun, apakah otakmu itu hanya berisi air saja? Kau ini sedang sakit dan tidak bisa sembuh ya? Atas dasar apa kau menganggap kalau aku akan terus menjadi orang tidak waras? Dasar keras kepala. Apa yang kalian lakukan hanya diam saja. Cepat maju dan tangkap dia. Lepaskan aku. Shen Nianan, aku ingin lihat bagaimana kau akan melawan hari ini. Aku bisa membuatmu pergi sekali, maka aku bisa membuatmu pergi untuk kedua kalinya. Cuy. Wanita penyihir, kau ingin aku beri pelajaran, ha? Coba saja kalau ada yang berani menyentuhnya. Luyan. Luyan, Kau? Kenapa kau ada di sini? Tuan Yan, aku datang khusus untuk mencarimu. Sudah lama sekali aku tidak makan bersama Tuan Yan. Oh ya? Ini semua gara-gara dia. Dia baru saja menamparku. Awalnya aku berpikir, dulu dia itu orang bodoh, jadi aku ingin memberinya sedikit pelajaran. Liu Yunyun, saat kau mengatakan hal itu, tidakkah kau merasa itu lucu? Bagaimana kau bisa muncul di sini? Tidakkah kau menyadari dirimu sendiri? Kau hanya ingin mendekati bos besar, kan? Liu Yunyun, diam kau. Tuan Yan, kau masih saja membela wanita jahat ini. Dia tidak tahu bagaimana caranya bisa menyelinap ke pertemuan pendiri ini. Dia bahkan membual dengan mengatakan bahwa dirinya adalah ketua dewan dari grup investasi Shen. Bukankah seharusnya dia diusir saja? Di mana penyelenggara pertemuan kalian? Tuan Yan. Tuan Yan. Tuan Yan, maaf saya terlambat. Ini adalah kelalaian saya. Saya akan segera mengusir orang yang membuat keributan ini. Shen Nianan, kenapa kau masih mematung di sana? Cepat pergi dari sini. Apa kau menunggu petugas keamanan untuk menyeretmu? Kali ini si bodoh itu pasti akan celaka. Siapapun boleh kau singgung, tapi kenapa harus menyinggung nona muda keluarga Liu? Apa yang kau bicarakan? Shen Nianan adalah ketua dewan dari grup investasi Shen. Cepat pergi dari sini, sekarang juga. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia menjadi pimpinan dari grup Shen? Anda tidak salah orang, kan? Dia itu cuma orang bodoh. Dasar tidak berguna. Tolong usir dia dari sini. Bagaimana mungkin? Tuan Yan, sungguh mohon maaf atas kejadian hari ini. Nona Liu, silakan keluar. Tidak mungkin. Ternyata dia yang tidak menerima undangan. Kita semua sudah ditipu. Padahal sebelumnya dia bicara sangat meyakinkan. Ini benar-benar memalukan sekali. Tunggu.
Sekarang, saatnya barang ini dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kembalikan padaku, ini barang milikku. Liu Yunyun, liontin giok ini, bagaimana bisa melingkar di lehermu? Kita berdua tahu jelas alasannya. Liontin giok milikku ada di lehermu, sudah 5 tahun lamanya. Bagaimana bisa ini jadi barang milikmu? Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Petugas keamanan, bawa dia keluar. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Ternyata kaulah pimpinan dari Shen Group. Apa yang ingin kau katakan? Kau baru saja merebut proyek milik grup lu kami, lalu langsung melupakannya begitu saja. Apakah Aning benar-benar merebut proyek itu? Pertama, kau menggunakan peretas untuk meretas sistem perusahaan kami, lalu merebut proyek perusahaan kami. Shen Yanan, banyak sekali yang kau pelajari selama 5 tahun ini. Lalu kenapa? Siapa yang tidak mau proyek yang bagus? Semua tergantung kemampuan masing-masing. Begini saja. Sebutkan saja jumlahnya, termasuk kompensasi atas peretasan itu, aku akan mentransfer uangnya padamu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Tuan Yan, apakah Anda sudah menemukan pimpinan Shen Group? Bagaimana hasilnya? Apakah proyeknya sudah berhasil diambil kembali? Ada apa? Mengapa Tuan Yan terlihat begitu marah? Presiden Shen, silakan. Presiden Shen senang bisa senang bekerja sama dengan Anda senang sekali. Bukankah itu Presiden Qin yang pernah bekerja sama dengan kita dulu? Grup Shen. Nyonya Muda adalah pendiri dari Shen Group. Sudahlah, berikan saja proyek itu kepadanya. Kalau begitu saya percayakan pada Anda, Presiden Shen. Sampai jumpa. Tapi itu adalah proyek bernilai ratusan juta rupiah. Anda... Kenapa? Ada masalah? Tidak ada. Nyonya Muda memang memiliki pandangan investasi yang tajam. Kudengar tak lama setelah grup Shen didirikan, perusahaannya langsung melantai di bursa. Memang hebat sekali. Seandainya suatu saat nanti kedua perusahaan kita bisa bekerja sama, itu baru bisa disebut sebagai perpaduan kekuatan yang luar biasa. Presiden Shen, ini minuman Anda. Masukkan ini ke dalam minuman Shen Yanan. Setelah berhasil, aku akan memberimu 1 juta rupiah. Siapkan uangnya. Terima kasih Nyonya. Presiden Shen, mari saya bantu Anda ke atas untuk istirahat sejenak. Tuan Yan, bukankah itu Nyonya Muda? Wanita ini, berani-beraninya dia di hadapanku. Pergi ke kamar dengan pria lain. Bukankah Anda dan Nyonya Muda sudah... Diam kau, cepat ikuti mereka. Baik. Tuan Yan, Nyonya sepertinya ada di sebelah sana. Jangan melawan, biarkan aku bersenang-senang sebentar. Panas, lepaskan aku. Aku tahu sekarang kau merasa sangat panas. Aku akan membantumu mendinginkannya. Jangan melawan lagi. Hari ini aku akan benar-benar memberimu pelajaran. Berhenti. Berhenti. Siapa kau, ha? Beraninya mengganggu kesenanganku? Lepaskan. Enyah kau. Model pria yang tampan sekali. Aku suka dia. Shen Yanan, apa selama di luar negeri kau belajar untuk memesan model pria? Ikut aku pulang sekarang. Kak tampan, aku merasa sangat kepanasan.
Cium aku. Shen Nianan, kau sendiri yang memancing ini. Kepalaku pening sekali. Padahal semalam aku tidak minum banyak alkohol. Apa yang sebenarnya terjadi? Astaga, aku menidurinya lagi. Setelah meniduriku, kau tidak mau bertanggung jawab? Lihat ini baik-baik. Kemampuanmu itu hanya bernilai 200 rupiah. Aku sudah meniduri banyak sekali model pria. Jika aku harus bertanggung jawab pada semuanya, bagaimana mungkin aku bisa mengatasinya? Kau yakin sudah meniduri banyak model pria? Tentu saja, memangnya kenapa? Lagi pula mereka jauh lebih muda darimu. Tubuh mereka lebih bagus, dan stamina mereka lebih kuat. Jika ingin bertanggung jawab, tentu saja aku harus memilih yang terbaik. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan ayah anakmu? Dia jelas jauh lebih baik darimu. Jika tidak begitu, mana mungkin aku sampai punya 2 anak dengannya? Apa katamu? Ikut aku pulang. Akan kukatakan sekali lagi, aku tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Atas dasar apa aku harus mendengarkanmu? Anak-anakku sedang menungguku di rumah. Aku pulang dulu. Tuan Yan, aku sudah membawa penyebab masalah semalam ke sini. Masuk. Semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Ini buktinya. Tuan Yan, ampuni saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau itu adalah Presiden Shen. Ini semua salah dia. Dialah yang menyuruh saya melakukannya. Jelas-jelas kau silau karena uang, kenapa malah menyalahkan semuanya padaku? Sekumpulan orang bodoh. Apa kalian tidak tahu ada uang yang tidak boleh diambil? Tuan Yan, semua ini tidak ada hubungannya denganku. Bukan aku. Liu Yunyun, sebelumnya aku memandangmu sebagai penyelamat nyawaku, makanya aku sangat bersabar padamu. Kenapa kau masih tidak menyesal? Dan selalu berusaha menghancurkan Shen Nianan? Tapi, jelas-jelas Shen Nianan yang menamparku lebih dulu. Kenapa semua orang membela dia? Kiming, kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Tentu saja membuatmu merasakan penderitaan nyonya muda kami. Set mereka semua ke ruangan sebelah. Jalan. Jangan. Tuan Yan, Tuan Yan, aku juga menemukan satu hal yang aneh. Hal apa? Kemarin saat aku memeriksa rekaman pengawas, aku melihat nyonya muda mengambil liontin giok milik Liu Yunyun. Dia bahkan bilang ingin mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Bukankah liontin giok itu milik Liu Yunyun? Mungkinkah Shen Nianan, yang sebenarnya adalah penyelamat nyawaku? Luyan, kau tega demi Shen Nianan. Wanita kejam itu membiarkan pria lain menghancurkanku. Shen Nianan, ini semua salahmu. Aku tidak akan membiarkan hidupmu tenang. Silakan lewat sini. An, itu kau benar-benar kau, aduh, syukurlah kepada Tuhan. Akhirnya kau kembali dengan selamat, An. Ini semua salahku, sudah lama sekali tidak datang menemuimu. Kali ini aku sengaja membawa kedua anak ini untuk mengunjungimu. Ayo, sapa nenek. Halo nenek. Halo nenek. Manis sekali. Seandainya aku punya cucu sepenurut ini, pasti akan sangat menyenangkan. Bawa barang-barangnya kemari. Baik. Ibu sudah menyiapkan sesuatu untuk anak-anak. Barangnya tidak banyak, hanya sekadar tanda kasih dari ibu.
Uang tunai Rp666.000, batangan emas 9 kg. 10 taman bermain anak. 10 unit villa mewah. Anak-anak masih kecil, tidak butuh sebanyak ini. Apa yang kau katakan, semua ini memang harus disiapkan sejak mereka masih kecil. Ibu sudah memutuskan, jadi sudah ditetapkan. Sile, terima kasih nenek. Nenek baik sekali pada ibu. Aning sayang nenek. Iya, yang penting kalian berdua menyukainya. Kalau begitu Bibi, kantorku masih ada urusan, aku bawa mereka pulang duluan ya. Hati-hati di jalan An-An. Sering-seringlah bawa mereka menemui ibu. Beberapa tahun ini ibu sangat merindukanmu. Baik. Sampai jumpa nenek. Sampai jumpa. Entah kapan Luyan akan membawa An-An pulang ke rumah untuk menjadi menantuku. Kalian baik-baik di rumah ya. Ibu mau ke kantor untuk mengurus pekerjaan. Baik. Ibu pergi ya. Dah. Sepertinya, kali ini, aku yang mengambil langkah lebih dulu. Liu Yunyun. Benar-benar tidak waspada ya? Sudah dibawa ke sini tapi masih saja tertidur lelap. Liu Yunyun, apalagi yang ingin kau lakukan? Apa ini ada hubungannya lagi dengan Lu Yan? Di mana ibu? Kau bilang Presiden Shen datang ke kantor hari ini, tapi kami sama sekali tidak melihat Presiden Shen. Ibu menghilang. Hah? Apa yang kau lihat? Aku memasang alat pelacak pada kalung ibu. Sekarang pelacaknya menunjukkan ibu dibawa pergi ke luar kota. Kau carilah ayah untuk minta bantuan, biar aku yang pergi menyelamatkan ibu. Iya, baiklah. Shen Lianan, atas dasar apa? Dulu saat kau masih menjadi orang bodoh, Lu Yan menjagamu bagaikan permata yang berharga. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan semua ini, kenapa kau harus kembali lagi? Liu Yunyun, Lu Yan membencimu. Bukan karena diriku, tapi itu karena kesalahanmu sendiri. Kau. Aku adalah nona muda keluarga Liu yang terhormat, memiliki status yang setara dengan Lu Yan, bahkan pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Dari segi pendidikan maupun latar belakang keluarga, bagian mana dari diriku yang kalah darimu? Hanya benalu yang bergantung pada orang tua. Apa yang patut kau pamerkan? Shen Yanan, aku akan membuatmu membayar semuanya sekarang juga. Tuan Yan, anak ini bilang ingin bertemu dengan Anda. Dia Bagaimana sepertinya bisa? anak nyonya muda. Papa, cepat selamatkan mama. Kau memanggilku apa? Kau bilang aku adalah ayahmu. Gawat, aku tidak sengaja keceplosan. Aku hanya menginginkan seorang paman yang tampan untuk menjadi ayahku. Tadi kau bilang ibumu kenapa? Mami bilang dia harus pergi ke kantor untuk urusan pekerjaan. Tapi aku dan kakak pergi ke kantor mencari mami. Tapi mami sama sekali tidak ada di sana. Kakak bilang mami dibawa pergi ke pinggir kota. Abaikan saja. Kau segera periksa Shen Yanan. Sekarang sebenarnya dia ada di mana? Baik. Kau pikir aku akan menghabisimu secepat ini? Apa yang ingin kau lakukan? Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Tenang saja. Shen Yanan, sebelum kau tiada, aku akan memberimu sebuah kenangan yang tak terlupakan. Liu Yunyun, aku tidak menyangka kau ternyata begitu tidak punya harga diri. Anyah kau, jangan mendekat. Ibu direktur ini benar-benar menarik juga ya.
Nanti akan kuperlihatkan padamu kehebatan kami berdua. Jangan sentuh aku. Siapa? Siapa yang berani melempariku? Mami, aku datang menyelamatkanmu. Mami, Sile, kenapa kau kemari? Di sini. Bocah tengik. Ternyata kau bisa menyelinap masuk ke sini. Liu Yunyun, biarkan putraku pergi. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Mami. Ah, jam tanganku. Jangan kira aku tidak tahu. Jam tanganmu pasti dipasang alat pelacak. Masih berharap ada yang datang menyelamatkan kalian? Mimpi saja. Jangan. Liu Yunyun, jangan sentuh dia. Apapun yang ingin kau lakukan, aku setuju. Apapun boleh. Kebetulan sekali, kameranya ada di sana. Sekarang lepaskan pakaianmu. Liu Yunyun, kau tidak tahu malu. Kau mau melakukannya atau tidak? Mami, jangan. Tidak mau ya? Baiklah, sekarang aku akan memberi pelajaran pada putramu. Mami. Jangan, aku lakukan. Aku akan melakukannya. Mami, jangan. Cepat lucuti pakaiannya. Biarkan putranya melihat dengan jelas betapa hinanya ibunya ini. Kau bocah tengik. Sile, Sile. Hentikan. Serang dia. Luyan, jangan mendekat. Jika tidak, aku akan membuat Shen Nian-an pergi bersamaku selamanya. Liu Yunyun, masalah di antara kita tidak ada hubungannya dengan anak ini. Cepat suruh orang membawa Sile ke rumah sakit. Shen Nian-an, atas dasar apa kau bernegosiasi denganku? Jika bukan karenamu, segalanya milikku tidak akan hancur. Liu Yunyun, lepaskan dia. Aku akan menyetujui apapun permintaanmu. Apapun. Aku bersumpah. Baik. Kalau begitu aku ingin kau menikahiku. Dan kau harus mengadakan pesta yang sangat megah untuk menyambutku masuk ke rumahmu. Baik, aku setuju. Lepaskan dia. Satu lagi. Aku ingin wanita ini pergi meninggalkan kota ini selamanya. Liu Yunyun, jangan melunjak ya. Karena kau menolakku, maka terimalah akibatnya. Maka terimalah akibatnya. Sile, 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 bangunlah, jangan menakuti mama. Kakak. Sile, Eksil. Ayo pergi ke rumah sakit. Bawa dia ke kantor polisi. Baik. Jangan khawatir, Sile pasti tidak apa-apa. Dokter. Bagaimana keadaan anakku? Saat ini kondisinya sangat buruk. Dia butuh transfusi darah segera. Tapi pihak rumah sakit kami saat ini kekurangan stok darah golongan O. Dokter, golongan darahku O. Gunakan darahku saja. Baguslah ikut saya. Tidak boleh, kerabat sedarah. Tidak bisa melakukan transfusi darah. Apa katamu? Kiming, terima kasih banyak atas bantuanmu tadi. Untung saja ada kau yang mendonorkan darah. Ah, ini memang sudah menjadi kewajibanku. Aku ini orang yang kuat. Tiba-tiba aku merasa kurang sehat. Aku akan menemui dokter dulu. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Sile dan Aning, mereka berdua memang anakmu. Dulu aku berhasil selamat dari maut, dan kedua anak ini juga berhasil diselamatkan. Jadi hari itu saat Aning datang mencariku dan memanggilku ayah adalah? Aku dan kakak sudah mencari tahu sebelumnya bahwa kau adalah ayah kami. Tapi dulu kau mencampakkan ibu. Jadi ibu tidak menyukaimu, dan kami juga tidak akan mengakuimu. Sile, kau sudah sadar. Maafkan aku. Aku sudah membuat ibu khawatir. Lain kali jika ada situasi seperti ini, kau harus mencari bantuan terlebih dahulu. Sendirian itu sangat berbahaya. Kau mengerti? Zile,
Maafkan aku. Ayah datang terlambat. Ayah bersalah kepada kalian. Anan, dulu aku tidak pernah mencampakkanmu. Acara pesta waktu itu adalah acara pesta pengumuman yang khusus kusiapkan untukmu. Tapi kedatangan Liu Yunyun telah mengacaukan segalanya. Aku tidak pernah terpikir untuk meninggalkanmu hanya karena dia. Aku mencarimu selama 5 tahun penuh. 5 tahun, aku mencari ke seluruh negeri dan luar negeri, tapi tidak ada informasi sedikit pun tentangmu. Sampai akhirnya, setelah 5 tahun kau kembali. An, aku bersumpah. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Papi Mami, karena ayah sudah menyelamatkan Mami, aku akan memberimu satu kesempatan untuk menjadi ayah magang kami. Jika kau tidak melakukannya dengan baik, kami akan segera memutuskan hubungan denganmu. Tenang saja. Aku pasti akan menjadi ayah terbaik di seluruh dunia. Kalian suka yang mana? Ambil saja sesuka hati. Jika tidak ada yang cocok, mall ini akan kuberikan pada kalian. Anak-anak masih kecil, tidak perlu menghamburkan uang seperti ini. Aduh, ini sih tidak seberapa. Kebetulan sekali, aku merasa hadiah yang kemarin terlalu sedikit. Kali ini akan kugantikan semuanya. Untukmu, toko ini lumayan juga lah. Bungkus semuanya dan kirim ke keluarga lu. Ini semua koleksi terbaru musim ini. Bagus, kirim ke keluarga lu. Cucu-cucuku tersayang, lihat mana yang kalian suka dan langsung ambil saja. Sudahlah, bungkus saja semuanya dan kirim ke keluarga lu. Baik. Nyonya tua, barang-barang ini harus dikirim ke kamar mana? Barang anak-anak kirim saja ke kamar anak yang sudah kusiapkan untuk mereka. Barang milik An-An kirim ke kamar Luyan. Tunggu sebentar, apa aku harus menginap di sini hari ini? Jangan, Ma. Lebih baik aku membawa mereka pulang saja. An-An, ibu sudah menanti kepulanganmu selama bertahun-tahun ini. Ibu hanya ingin lebih lama bersamamu. Anggap saja ini sebagai caramu mengabulkan keinginan ibu yang sudah tua ini. Iya, benar. Apa yang ibu katakan itu benar. Menginaplah di sini. Mami, ayo, kita menginap di sini saja. Mami, ayo kita menginap di sini saja. Baiklah. Apa yang mau kau lakukan? Tadi ibu berpesan padaku. Katanya kau lelah setelah seharian berbelanja. Beliau memintaku memberimu pijatan seluruh tubuh. Baiklah, lakukan saja. Dilayani oleh sosok sehebat Tuan Yan, aku malah merasa sangat beruntung. Kau, apa yang kau lakukan? Pijatan seluruh tubuh. Bagian ini juga harus diolesi. Tuan Yan, bagian yang ini belum diolesi. Kenapa hari ini kau begitu bersemangat? Tuan Yan, kau harus berusaha lebih keras lagi, agar aku bisa segera meresmikan statusmu. Tentu saja. Aku jamin akan memenuhi semua permintaan Nyonya. Selamat, Nyonya muda sudah hamil selama 4 minggu. Apalagi bayinya kembar 3. Wah, bagus sekali. Ini kabar yang sangat baik. Segera panggil ahli gizi ke rumah. Biarkan mereka memberikan nutrisi terbaik untuk An-An.
Baiklah. Mami, apa aku akan punya adik laki-laki atau adik perempuan? Benar sekali. Yeay, kalau begitu aku akan jadi kakak. Ini semua karenamu. An, terima kasih ya. Anan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa? 25 tahun yang lalu, apakah kau pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki? Benar. Bagaimana kau bisa tahu? Jangan-jangan. Jadi benar itu kau? Pantas saja saat pertemuan puncak pendiri kau merebut Liontin Giok milik Liu Yunyun dan bilang kalau itu milikmu. Anak laki-laki itu adalah aku. Ternyata jodoh di antara kita sudah ditakdirkan sejak lama. Seluruh hidupku adalah milikmu dan akan selalu begitu selamanya.